Pertanyaan Rasulullah pun dilanjutkan, "Hai iblis, bagaimana dengan perbuatanmu kepada makhluk Allah?" Iblis pun menjawab, "Adalah satu kemajuan bagiku jika ada seorang perempuan yang rela merenggangkan kedua kakinya kepada lelaki yang bukan suaminya, sehingga dari mereka kemudian mengeluarkan benih yang menyerupai sifatku nantinya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang beriman. Ketika cahaya tauhid padam di muka bumi, maka kegelapan yang tebal hampir saja menyelimuti akal. Di sana tidak tersisa orang-orang yang bertauhid, kecuali sedikit dari orang-orang yang masih mempertahankan nilai-nilai ajaran agama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak dengan rahmatnya yang mulia untuk mengutus seorang Rasul yang membawa ajaran langit untuk mengakhiri penderitaan di tengah-tengah kehidupan. Dan ketika malam mencekam, datanglah matahari para nabi membawa penerangan ke seluruh alam. Kedatangan nabi tersebut sebagai bukti terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai bukti kebenaran berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan shalawatnya kepada nabi itu sebagai bentuk rahmat dan keberkahan. Para malaikat pun menyampaikan shalawat kepadanya sebagai bentuk pujian dan permintaan ampunan. Sedangkan orang-orang mukmin bersyalawat kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabinya sebagai rahmat kepada kaum dan zaman mereka saja, namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Rasulullah datang dengan membawa rahmat yang mutlak untuk kaum di zamannya dan untuk seluruh zaman. Allah berfirman, "Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta." Hakikat dakwah para nabi sebelumnya adalah menyebarkan Islam. Begitu juga ajaran yang dibawa oleh nabi yang terakhir adalah Islam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, anak seorang wanita Quraisy. Rasulullah adalah pemimpin anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta rahmat Allah yang dihadiahkan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Allah berfirman, "Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik membencinya." Sebagai Nabi terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu yang sempurna untuk membimbing manusia ke jalan lurus dan menjauhi tipu daya iblis. Dengan turunnya Islam, tipu daya setan semakin lemah karena manusia diberi petunjuk yang jelas untuk melawannya. Namun, di antara semua manusia, ada satu sosok yang paling ditakuti oleh iblis, yaitu Rasulullah. Ada beberapa alasan utama mengapa iblis begitu gentar terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim, lalu kenapa iblis takut kepada Rasulullah? Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, iblis adalah musuh abadi manusia. Allah berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Iblis takut karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara menghadapi tipu daya iblis, baik dengan zikir, doa, maupun amalan-amalan yang membuat setan tak berdaya. Karena Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa cahaya kebenaran bagi seluruh umat manusia. Iblis tahu bahwa pada akhirnya dia dan para pengikutnya akan dilempar ke neraka. Salah satu hal yang paling ditakutinya adalah peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi umat Islam. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, "Aku adalah pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat, dan aku adalah orang pertama yang keluar dari kubur. Aku juga yang pertama memberi syafaat dan pertama yang diterima syafaatnya." Iblis takut karena dia tahu bahwa di hari kiamat nanti, umat Nabi Muhammad yang beriman akan mendapatkan pertolongan, sedangkan iblis dan pengikutnya akan dihukum selamanya di neraka. Iblis juga tahu jika ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah kunci untuk membebaskan manusia dari godaannya. Dan itulah sebabnya dia sangat takut kepada beliau. Sahabat Muslim semuanya, semoga kita semua bisa selalu mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi tipu daya iblis. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kisah lain dikisahkan, pada suatu malam yang sunyi, ketika bintang-bintang berkilauan di langit dan keheningan menyelimuti bumi, suatu peristiwa luar biasa terjadi. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan membawa titah ilahi kepada makhluk yang paling dilaknat, yaitu iblis. Lalu Jibril menemui iblis yang saat itu bersembunyi di celah-celah bumi, mengawasi manusia dengan penuh kedengkian. Dengan cahaya yang menyilaukan, Jibril berkata, "Wahai iblis, sesungguhnya Allah telah memerintahkan engkau untuk menemui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Engkau harus menjawab setiap pertanyaannya dengan jujur, tanpa tipu daya. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jikalau engkau berdusta walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras." Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan. Iblis yang angkuh itu terkejut. Dengan amarah yang meluap, ia berusaha menghindari perintah tersebut, namun kekuatan ilahi mengikatnya. Tak ada pilihan lain selain memenuhi perintah yang telah ditetapkan. Kemudian iblis menyanggupi bahwa ia akan segera menghadap Rasulullah. Dalam keheningan malam, iblis mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu sedang berada dalam majelis bersama para sahabat. Begitu iblis muncul, aroma busuk dan hawa panas langsung menyelimuti ruangan. Maka segeralah dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyamar sebagai seorang tua yang buta sebelah matanya dan berjanggut putih 10 helai, panjangnya seperti ekor lembu. Iblis pun memberi salam, sehingga 3 kali tidak juga dijawab oleh Rasulullah SAW. Maka sambut iblis, alaihi laknat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah?" Maka jawab Nabi dengan marah, "Hai aduullah seteru, Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu, janganlah mencoba menipuku sebagaimana kau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya, dibunuh Qabil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud sembahyang hingga dia sengsara beberapa lama. Kisah Nabi Daud dengan perempuan Uria, Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya karena engkau menyamar sebagai istrinya. Dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, cuma salammu saja aku tidak hendak menjawabnya karena diharamkan Allah. Maka aku kenal baik-baik engkaulah iblis, raja segala iblis, syaitan dan jin yang menyamar diri. Apa kehendakmu datang menemuiku?" Taklimat iblis, "Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku." Para sahabat gemetar, namun Rasulullah tetap tenang, menatapnya dengan penuh wibawa. Dengan suara yang bergetar, iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang karena titah Allah. Kedatanganku adalah diperintah Allah untuk memberitahu segala tipu dayaku terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya, tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta barang sepatah pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu." Apabila mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Inilah satu peluangku untuk menyiasati segala perbuatannya, agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku." Pertanyaan apa yang akan engkau tanyakan kepadaku, wahai Nabi Allah? Rasulullah lalu bertanya, "Hai iblis, siapakah musuh terbesarmu dan bagaimana aku terhadapmu?" Iblis menjawab, "Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini." Maka Nabi pun memandang muka iblis, dan iblis pun menggeletar karena ketakutan.
Musuh terbesarku adalah mereka yang bertakwa, mereka yang hatinya selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Mereka yang tidak pernah lalai dalam ibadahnya, selalu menjaga salatnya, dan mereka yang hatinya selalu dipenuhi dengan cintanya kepada Allah, sehingga hati mereka bagaikan benteng yang tidak bisa kutembus. Rasulullah kembali bertanya, "Wahai iblis, lalu siapakah yang menjadi sahabatmu di antara umatku?" Iblis menjawab, "Aku menyenangi manusia dan akan menjadikan sahabat jika orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, yang sibuk dengan dunia mereka dan melupakan akhirat. Mereka yang mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan menganggap dosa sebagai sesuatu yang ringan." Sambung iblis, "Ya khatamul anbiya, adapun aku dapat merubah diriku seperti sekalian manusia, binatang dan lain-lain, hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja, yang tidak dapat aku tiru karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Aku cabut iktikad, niat anak Adam, supaya menjadi kafir, karena engkau berusaha memberi nasihat dan pengajaran supaya mereka kuat untuk memeluk agama Islam. Begitu jugalah aku berusaha menarik mereka kepada kafir, murtad atau munafik. Aku akan menarik seluruh umat Islam dari jalan benar menuju jalan yang sesat supaya masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bersamaku." Kembali Rasulullah melanjutkan pertanyaan, "Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu?" Beginilah jawaban iblis, "Seluruh sahabatmu juga adalah sebesar-besar seteruku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satu tipu daya yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri telah berkata, seluruh sahabatku adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan mendapat petunjuk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebelum bersamamu, aku tidak dapat mendekatinya, apalagi setelah berdampingan denganmu. Dia begitu percaya atas kebenaranmu, hingga dia menjadi Wazirul Azam. Bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Tambahan pula dia telah menjadi mertuamu karena engkau menikah dengan anaknya, Sayyidatina Aisyah, yang juga banyak menghafaz hadis-hadismu. Sayyidina Umar Al-Khattab pula tidaklah berani aku pandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam dengan seksama. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya sangat kuat, apalagi engkau telah mengatakan, jikalau adanya Nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku. Karena dia adalah orang harapanmu, serta pandai membedakan antara kafir dan Islam, hingga diberi gelar Al-Faruq. Apalagi dengan Sayyidina Utsman Al-Affan, aku tidak bisa bertemu, karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, penghulu orang mati syahid, dan menjadi menantumu sebanyak 2 kali. Karena taatnya, banyak malaikat datang melawat dan memberi hormat kepadanya, karena malaikat itu sangat malu kepadanya. Hingga engkau mengatakan, barang siapa menulis Bismillahirrahmanirrahim pada kitab atau kertas-kertas dengan tinta merah, niscaya mendapat pahala seperti pahala Utsman mati syahid. Juga dengan Sayyidina Ali Abi Thalib pun, itu aku sangat takut karena hebatnya dan gagahnya dia di medan perang, namun sangat sopan santun, dia orangnya sangatlah alim. Jika iblis, syaitan dan jin memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata mereka, karena dia sangat kuat beribadat, serta beliau adalah golongan orang pertama memeluk agama Islam dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada sebarang berhala, sehingga ia diberi gelar Ali Karamullahu Wajhahu. Dimuliakan Allah akan wajahnya dan juga harimau Allah, dan engkau sendiri berkata, akulah negeri segala ilmu dan Ali itu pintunya. Tambahan pula dia menjadi menantumu, semakin aku ngeri kepadanya. Pertanyaan Rasulullah pun dilanjutkan, hai iblis, bagaimana dengan perbuatanmu kepada makhluk Allah? Iblis pun menjawab, adalah satu kemajuan bagiku jika ada seorang perempuan yang rela merenggangkan kedua kakinya kepada lelaki yang bukan suaminya, sehingga dari mereka kemudian mengeluarkan benih yang menyerupai sifatku nantinya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, terbuai dengan makan minum, berbuat durhaka, aku lalaikan dengan harta benda daripada emas, perak dan permata, rumahnya, tanahnya,
ladangnya supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang sesat. Demikian juga ketika manusia berpesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besarnya godaan supaya hilang akal mereka dari kebaikan karena minum yang memabukkan. Setelah itu ketika hilang akal mereka dan rasa malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Datang perasaan hasad dengki sehingga mereka leluasa dalam melakukan perbuatan dosa. Apabila terjadi kasih antara mereka, terpaksalah mereka mencari uang hingga menjadi penipu, peminjam dan pencuri. Apabila mereka teringat akan salah mereka, lalu hendak bertaubat atau berbuat amal ibadat, aku akan rayu lagi mereka, supaya mereka menangguhkannya. Bertambah keras aku goda, supaya menambahkan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa ria, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Aku tekan pada lidahnya, sehingga mereka akan gemar berdusta, mencela, dan mengumpat. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Lalu Rasulullah melanjutkan pertanyaan, "Hai iblis, apa yang paling menyakitkan bagimu?" Iblis menjawab, "Ketika seorang hamba memohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan, setiap lafaz istighfar yang tulus mereka bacakan, seketika bagaikan cambuk yang membakar tubuhku." Kembali Rasulullah bertanya, "Lalu hal apa yang akan membuatmu menangis, wahai iblis?" Iblis pun kembali menjawab, "Wahai Nabi Allah, ketika seorang hamba bersujud dengan penuh keikhlasan, menangis dalam doa, dan hatinya hanya berharap kepada Allah. Hal itulah bagaikan racun yang membunuhku perlahan." Rasulullah lanjut bertanya, "Kemudian dalam hal apa yang membuatmu tertawa?" Iblis menjawab lagi, "Ketika manusia mengikuti hawa nafsunya dan lupa kepada Tuhannya. Ketika mereka merasa aman dalam kemaksiatan dan berpikir bahwa mereka masih memiliki banyak waktu untuk bertobat." Rasulullah kembali bertanya, "Siapa saja yang paling engkau takuti?" Mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ilmu yang benar adalah cahaya yang mematikan tipu dayaku. Aku tidak bisa menyesatkan mereka. Jawab iblis dengan gemetar. Rasulullah melanjutkan bertanya kepada iblis, "Apa yang paling membahayakanmu?" Keikhlasan seorang hamba dalam beribadah. Jika mereka beribadah bukan untuk dunia, bukan untuk dipuji, tetapi hanya karena Allah, aku tidak memiliki celah untuk masuk. Hal itulah yang sangat membahayakan bagiku. Kembali iblis menjawab. Rasulullah kemudian bertanya lagi, "Bagaimana cara engkau dalam menyesatkan manusia?" Kali ini iblis menjawab sangat pelan, "Aku akan bisikkan harapan kosong kepada mereka, lalu aku tanamkan kesombongan. Aku buat dosa terlihat indah di mata mereka, dan aku buat mereka merasa aman dengan banyaknya dosa yang mereka lakukan." Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan bertanya, "Wahai iblis, lalu siapa yang paling engkau benci?" Iblis pun kembali menjawab, "Yang paling aku benci adalah mereka para manusia yang gemar bersedekah, karena sedekah memadamkan api dosa dan menyucikan jiwa. Aku tidak bisa berbuat banyak terhadap mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bertanya lagi, "Bagaimana cara terbaik engkau dalam menjerumuskan manusia?" Iblis kembali menjawab, "Aku akan buat mereka cinta dunia dan takut kehilangan harta. Lalu aku buat mereka lupa bahwa dunia ini hanya sementara." Rasulullah kembali bertanya, "Lalu mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat Allah, serta siksa yang besar di neraka jahanam, wahai iblis laknatullah? Siapa yang telah menciptakanmu? Siapa yang telah memberikan umurmu?" Lalu iblis menjawab, "Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah yang maha besar juga. Tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau lebih tahu, dahulunya diriku telah beribu-ribu tahun menjadi pemimpin seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke langit yang lebih tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama dengan malaikat dalam beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, maka aku pun membantah karena telah Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, lalu diperintahkan seluruh malaikat agar bersujud kepada Adam, kecuali aku yang ingkar."
Oleh karena itu Allah murka kepadaku dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya dirubah Allah menjadi buruk rupa dan hitam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam sebagai raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri Siti Hawa yang cantik jelita dan memimpin seluruh bidadari. Sehingga aku bertambah dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi, lalu keduanya diusir Allah dari surga ke bumi. Sehingga keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan kembali oleh Allah di Padang Arafah hingga mereka mendapat beberapa orang anak. Kemudian kami hasut anak lelakinya, Qabil, supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia, serta tulisan yang menyuruh manusia berbuat ibadah, serta balasan pahala dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan, dengan berbagai tipu daya hingga mereka tersesat dengan berbagai cara. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibolehkan lagi oleh Allah untuk naik ke langit untuk mencuri rahasia, karena telah banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku memaksa juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Hingga sekarang telah banyak bala tentaraku musnah yang terkena lontaran malaikat, dan semuanya terbakar menjadi abu. Sehingga makin bertambahlah kesusahanku dan bala tentaraku menjalankan tugas dalam menghasut manusia. Iblis tidak memiliki kuasa sedikit pun atas Rasulullah. Allah telah menjaga beliau dari segala gangguan setan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, "Tidak seorang pun dari kalian, melainkan telah ditetapkan untuknya seorang pendamping dari kalangan jin, setan." Para sahabat bertanya, "Engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, tetapi Allah telah menolongku, sehingga ia masuk Islam. Maka ia tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan." Ini membuktikan bahwa tidak seperti manusia biasa yang memiliki bisikan setan di dalam dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digoda oleh setan karena Allah telah menundukkan jin yang menyertainya, dan Allah juga telah memberikan perlindungan langsung terhadap Rasulullah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa iblis berlari ketakutan jika mendengar nama Rasulullah disebut. Salah satu contoh nyata adalah dalam hadis berikut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, iblis berteriak keras dan berkata, "Celaka aku, cahaya petunjuk telah lahir di dunia. Umat manusia akan terselamatkan dari pengaruhku." Sejak saat itu, setiap kali nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, iblis menjadi takut dan merasa terancam. Salah satu alasan utama iblis sangat membenci dan takut kepada Rasulullah adalah karena beliau mengajarkan cara menangkal godaan setan. Seperti membaca ayat kursi, setan tidak bisa mendekati orang yang membacanya sebelum tidur. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dapat melindungi diri dari gangguan setan dan jin. Selalu berwudu, setan tidak bisa mendekati orang yang dalam keadaan suci. Mengucapkan basmalah sebelum melakukan sesuatu, setan tidak bisa ikut campur dalam aktivitas kita. Oleh sebab itu iblis takut karena semakin banyak umat Islam mengikuti ajaran Rasulullah, maka semakin lemah pula pengaruhnya terhadap manusia. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sahabat Muslim yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kisah ini telah mengajarkan kita bahwa tipu daya iblis sangatlah nyata, dan ia tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Namun kita memiliki perlindungan yang kuat, yaitu iman, zikir, salat, sedekah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis tidak akan mampu menggoyahkan hati kita. Tak lupa, mari kita senantiasa bersalawat dan mengucap salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, serta seluruh umat Muslim hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari pembalasan kelak. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berada dalam lindungan Allah
dan dijauhkan dari tipu daya iblis. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana menurut kalian? Tulis pesan di kolom komentar, like jika suka dengan video ini, share ke teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalam.